Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti kita lihat. Ya, dua secara istilah. Ini yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi kalau disebutkan zina, maksudnya yang ini. Zina secara istilah. Terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam adalah terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Awas. Penting kalimat syar'inya, sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual, sudah dipahami? Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan, jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Hati-hati. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Ya, saya lompat dulu sebentarlah pada dampak, supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang. Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja, tanpa dibenarkan secara syar'i, karena darurat tertentu, dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Ini kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Nah kata Allah, ala Fir'aun. Ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya, ada Haman intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih. Bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif. Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh. Hati-hati. Itu sama dengan Haman. Sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya, bahkan 3500 tahun yang lalu. Kita ke Nabi Muhammad 1500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. 3500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Qarun, Al-Fir'aun. Qarun itu sezaman dengan Fir'aun.
Itu Qarun itu pengusaha gelap yang mendanai Fir'aun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Fir'aun. Fir'aun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan. Satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosatna bi. Gitu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap, penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja. Allah sudah tunjukkan kepadanya. Nih, saya tetapkan pada Fir'aun, jangan diikuti. Saya tetapkan pada Qarun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Qarun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Fir'aun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Fir'aun, keluarkan oleh dia. 2 algojo dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati, lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan, bebas hidup. Lahir laki-laki, langsung jatuhkan. Di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah. Boom, gorok langsung. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat, ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab. Seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi, saya ingin katakan begini. Fir'aun seburuk-buruknya berbuat, sezolim-zolimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu, lahir, perempuan bebas, masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azam. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi, dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Fir'aun seburuk-buruknya, tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh. Orang sekarang belum lahir sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan, langsung eksekusi bahkan dalam janinnya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Jadi jika Fir'aun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Itu udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak. Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan. Titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga, kalau jamaahnya itu yang diajarkan, tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang. Kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh, minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan, nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Belum dampak yang lain. Begitu anak itu lahir misalnya. Coba. Bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuman dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim. Dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah
binti fulana. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulana. Dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi. Pakai wali hakim. Bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek, Pak. Kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu, Bu. Pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong. Kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So, kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu, nggak usah. Biasa aja, tenang aja. Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikan fakta atau memutarbalikan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu. Jangan dekati. Ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan. Disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata. Zina telinga. Zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi termasuk muqaddimahnya. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana مشهودا أقم الصلاة tunai الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ada alif lamnya. Ilas shalah. Kembali muncul kalimat tadi. Aqama, yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa'at aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat 27 kalikan 27. Kalau sudah dapat benar 10, baca Al-Fatihah 10 kali 27 berapa tuh? Baca. Ya 270. Setiap kalau dia satunya kalikan 500 tahun. Iyyaka na'budu. Maka salat di masjid itu bukan main-main. Ya Allah, itu kelihatannya nanti dua. Perintahkan aku sholat. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Saat aku sholat, pahala itu saat kita pulang. Apa yang aku mohon. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan. TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Iya Tuhan. Yang kamu inginkan kan?
Ternyata nggak sempat kamu mutmainnah, juga semua ya. jiwa-jiwa yang tenang. Oke? Irji'i Dan hadisnya, ila "Hadza rabbiki baini wa baina radiyatan abdi, wa li mardiyah." abdi ma Cepat sa'al. pulang, Ini aku sudah perjanjian ridha dengan untukku dan amalmu, untuk hambaku. engkau pun akan Kalau ridha dengan hambaku benar pemberian. usianya belum ada, Nili tapi hatinya sudah tenang. indaka baitan fil jannah wa Awas najjini sajadahnya min nggak usah fir'auna dilebarkan wa sampai ke amali. Instagram, ke Ya Facebook. Allah, Nggak usah. Ini ada man yaqulu ilmu tentang rabbana keserasian, atina fid ayat-ayat dunya dan nomor-nomor hasanah, dalam wa fil Quran. akhirati Ditempatkannya di sini. hasanah. Wa Wa qina, may- perkenalkan Orang viral Arab dia dunianya nanya. dibandingkan Jadi orang dengan Arabnya nggak bumi bisa dan bahasa Indonesia, ardonnya dia nggak bisa bahasa untuk Arab. memberikan kesan yang Tapi kuat kepada pintar jiwa orangnya. kita. Hei, Tidak putus jangan harapan, sampai dia terjebak buka dengan doa kehidupan makanya dunia yang tunjukkan, sementara Pak, yang ditinggalkan. Ihdinas Baqarah ayat Idza 185. bu'thira ma Syahr fil Ramadan alladzi Surah apa unzila itu? fihil Qur'an Surah Al-Adiyat, surah hudan ke-100 di ayat yang ke-9. Kenapa Al-Quran Namanya disebut qubur. hudan? Karena isinya Sifatnya disebut dengan barzakh. 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai Alamnya An-Nas, barzakh. itu semua Bainahuma isinya barzakhul la. Yang di sini nggak Di bisa sini tembus nanti ke sini. dikeluarkan ayatnya, Begitu ke sini balik lagi, topiknya sini balik apa? lagi. Nah Lalu itu barzakh ayatnya, lalu namanya. hadisnya sejumlah Barzakh 50 pemisahnya. Nggak kelihatan, Ada tapi bab bisnis kita memisahkan dua berdua. bagian yang tidak menyatu. Teman-teman yang pebisnis, Bainahuma pengusaha, pengen barzakhul lulus, baik. asr. Apalagi? Innal insana lafi Oke, khusr. singkatnya Illa Quran surah alladzina 4 ayat 69 amanu dan wa 4 golongan. amilus shalihat. Jadi Amal kalau saleh. teman-teman, ini ajaran dari Quran. Ini nanti Kalau yang ingin dibawa pulang bahagia, ke sini. ingin tenang, ingin nikmat, ikuti Ya, 4 sini. golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Nah, bagaimana Quran surah melatih 4 ayat 69. supaya semua Wa kegiatan may kita itu jadi soleh? yuti'illah Gimana latihannya? War-rasulah Karena nggak mudah faulaika untuk melakukan itu. ma'alladzina an'amallahu Belum tentu bangun itu langsung alaihim. soleh itu belum tentu. Oke, kalimatnya sama. Belum tentu kita Wa makan may itu mendapatkan yuti'illaha sumber yang war-rasulah. benar Siapa dengan yang cara yang benar. kehidupannya Bagaimana melatihnya? diikutkan pada Maka petunjuk Allah Allah dan berikan Rasul. kepada kita Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, waktu saya khusus mau bangun tidur, untuk saya ikutin berlatih bagaimana diri Nabi bangun. tersambung dengan Allah. Ya, itu contohnya yang dengan ada pada doa ketersambungan nanti. itu akan menjaga Doa kita itu di bukan sekedar semua bacaan, di keadaan, situ baik berdiri, ada penuntun jalan, aktivitas di setiap duduk, doa itu. kerja di kantor, Ya. Oke. tidur, rebahan. Siapa Sekarang yang banyak pola kaum hidupnya rebahaners. mengikutkan pada tuntunan Ya, Allah tiduran, dan Rasul. itu dipastikan Perhatikan. kalau tersambung dengan Allah, Faulaika terkoneksi, semuanya soleh. ma'alladzina an'amallahu, itu ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena فَإِذَا Allah. قَضَيْتُمُ Di rumah tangga الصَّلَاةَ niatkan maka karena jika Allah. Anda telah Posisikan tuntas istri sebagai mengerjakan titipan sholat, Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Fadhkurullah. Menyayanginya karena Allah. ciri orang yang Posisikan berhasil anak sebagai sholatnya titipan Allah. adalah dia mampu Saya tanya mengoneksikan teman-teman, dirinya dengan antum Allah. cintai istri itu karena Allah. Makanya karena kalau sudah saya? selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Kalau Berat belum sekali ingat jawabnya, ya. Allah, diminta coba ingat lagi. Anda cintai anak itu Selesai karena Allah sholat, atau jangan karena saya? buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Hah? Ingat dulu, Oke, sambungkan kalau dulu. karena Allah Sehingga itu, saat ada keluar dua dari cirinya. tempat kita sholat sudah ingat Allah. Satu, dia akan Bahasa memastikan Arabnya yang mengingat dicintainya Allah itu disebut dengan selalu zikir, berada zikrullah. dalam hukum-hukum Allah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Oke? Buka Quran surah Jangan ke-20 dibayangkan Toha, terlalu ekstrim, tidak. ayat ke-14. Ya, misalnya saya apa? nggak akan keluar dari Salat, Quran hadis, diajak Quran sholat. hadis sehingga nggak bisa didebat. Diingatkan ngaji misalnya. Nggak bisa di debat. Didekatkan Anda nggak pada bisa yang debat karena ini baik-baik, bukan istri pikiran. pesan ke Karena ini suami, Quran dan cari yang halal hadis. ya. Quran surah Jangan ke-20 pernah Toha datangkan ayat yang haram ke-14. misalnya. Itu sudah Innani cukup menjadikan Anda la berjuang ilaha hidup illa ana untuk menaati fa'budni. Allah. Kalau Wa wafat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mereka yang amrin berjuang di jalan fi Allah, balin baik dalam la pertempuran yubda'u maupun fihi dalam bi segala bismillahirrahmanirrahim aktivitas fa huwa kehidupan abtar. yang ibadah. Setiap perbuatan yang Orang-orang baik yang menjaga dibenarkan setiap oleh hati tindakan setiap dan hamba. perkataan mereka untuk Lalu selalu diikutkan berbuat baik. bismillahirrahmanirrahim. Jika kita Enggak ingin mungkin hidup orang lebih nyebut tenang, bismillahirrahmanirrahim lebih kalau enggak ingat diberkahi, Allah. dan mendapatkan Minum, kenikmatan Allah, bismillahirrahmanirrahim. maka kita harus Makan, kembali kepada Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. dan sholat. Bekerja, Dengan mengikuti bismillahirrahmanirrahim. pola hidup Itu orang-orang ketika yang dikerjakan bertakwa, langsung kita akan jadi hasanah. menemukan kedamaian, 10 poin. kebahagiaan, dan Ada pahalanya. solusi atas masalah-masalah Dan jangan yang dianggap kita ringan ya. hadapi. Ini kalimat ringan, Inilah tapi yang menentukan menjadi inti saat dari pulang, ajaran saat Islam meninggalnya. yang harus kita amalkan dalam Nah, kalau kehidupan nggak disebutkan sehari-hari. bismillahirrahmanirrahim Jika atau tidak video ini bacakan memberikan doa yang manfaat dan menyertainya, pencerahan untuk maka Anda, jadi dunia jangan saja, lupa solehnya untuk hilang, like, tinggal amalnya. share, dan subscribe. Dibalasnya di agar dunia. lebih banyak orang yang Akhiratnya bisa nggak ada. merasakan manfaat dari Itu yang ceramah dimaksud ini. Quran surah Dengan ke-25 berlangganan, Al-Furqan ayat Anda 23. akan terus mendapatkan Wa qadimna konten-konten ila yang ma bermanfaat amilu dan min amalin menginspirasi. faj'alnahu Dan yang haba'an terpenting, manthura. Malika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruk iyyaka na'budu wa iyyaka nas wasfisu fi sudur inna dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.